dulu ya. Mari kita berdoa. Silahkan Cecil, mimpin doa sih. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di kerajaan surga, terima kasih karena kami telah berkumpul untuk melanjutkan pelajaran agama kami. Semoga kiranya pelajaran ini dapat kami dengar hingga akhir, dapat kami pahami, sehingga kami bisa mengerjakan apa yang diberikan oleh Pak Greg. Inilah doa serta permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Cecil. Teman-teman kita ngobrol sebentar saja ya. Saya presentasi sebentar terkait prolog tema kita. Tema kita itu sebenarnya ini, manusia menganalisis kebencian. Karena dari perspektif religius, dari perspektif semua agama, termasuk agama Katolik, yang menjadi toksik bagi manusia itu adalah kebencian. Kenapa orang bisa sama? Bahkan ada penelitian yang mengatakan, kenapa kok orang itu bisa sakit syaraf gitu? Kenapa orang bisa sakit jantung? Kenapa banyak orang itu bisa sakit yang parah-parah? Itu karena ada kebencian dalam dirinya yang kemudian menjadi psikosomatis. Psikosomatis itu lalu meredakan kesehatan fisik begitu. Itu di penelitian psikologi ya. Maka kita membahas itu, menganalisa kebencian. Dari mana atau sumbernya kebencian itu? Nanti kalian juga akan mengerti dalam presentasi saya, kebencian itu tidak hanya datang dari energi-energi negatif gitu. Misalnya, Cecil dilukai sama cowok misalnya. Bukan dilukai, difitnah. Gitu. Difitnah sama teman, itu kan energi negatif ya. Itu bisa jadi kebencian. Tapi juga bisa jadi dari energi positif. Contoh misalnya, Lili ini jatuh cinta sama cowok, namanya Jungkook, gitu ya. Nah, Jungkook ternyata membalas cintanya. Nggak suka Jungkook. Tetapi di tengah perjalanan, si pria ini mengkhianati Lili misalnya. Jadi tadinya itu energi positif, lalu menjadi energi negatif. Atau misalnya yang terjadi ada satu keluarga yang harmonis, sangat rukun gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, misalnya bencana tsunami gitu. Lalu orang tuanya meninggal, kedua orang tuanya. Lalu anaknya ini tumbuh sendirian. Lalu dia jadi benci terhadap kehidupan. Itu juga bisa. Nah, oke. Jadi sebelum kita ke ini ya, energi negatif, menganalisis energi negatif, kita mau ke prolog dulu. Selamat datang, Bagus. Bagus sudah makan belum? Belum, Mbak. Ini lagi makan ini mesti. Ya, sebentar ya. Kita ngobrol sebentar aja, Gus. Tidak Oke, siap, lama-lama. Pak. Ya. Siap. Kalau bisa on cam dulu lah ya, teman-teman. Oke. Hanya ada 4 slide ya, atau mungkin kurang. Saya prolog saja ini. Begini kan? Ya, ini dia. Saya akan mengulangi ke sini. Oh, jadi begitu. Saya buat spotlight dulu sebentar. Kasihan ya, Lili ya. Santai Lili, habis ini tidur ya, istirahat ya. Jangan diforsir, itu kau punya kesehatan. Teman-teman juga bagus, jangan lupa makan siang ya. Kalau kamu pingsan, siapa yang nolong? Belum ada yang nolong. Ada dewa, Pak. ada dewa ya. Oke. Tapi jangan pingsan ya. Oke, ini prolognya, judulnya adalah religiusitas ya. Dari perspektif fenomenologi. Jadi religiusitas itu dari kata dasar religare, mengikat. Ya. Religare itu bahasa Latin artinya mengikat. Mengikat terhadap apa? Ada dua hal yang diikat. Jadi manusia mengikatkan diri pada Tuhan, dan manusia mengikatkan diri pada sesama, sehingga dia menjadi religius.
Manusia yang hanya mengikatkan diri pada Tuhan, tetapi tidak pada sesama, lalu tidak religius. Misalnya hobinya sembahyang terus, gitu ya. Tapi ketika sesama membutuhkan, dia tidak mau tahu. Itu bukan religius. Atau sebaliknya, orang itu mencintai sama manusia, tapi lupa mencintai Tuhan. Mengikatkan dirinya pada Tuhan itu tidak mau. Nah, ini juga tidak religius. Ya, idenya begitu, religiusitas. Kemudian, nah ini ada masalahnya, orang itu kadang mengaku religius secara de jure, tetapi de facto tidak. Nah, ini yang menjadi masalah. De jure itu secara hukum. Contoh, orang Katolik itu kan dibaptis ya. Orang mengaku saya Katolik kok, saya dibaptis kok. Tapi dia tidak mengampuni musuh. Dia dia bahkan misalnya tidak mengampuni dirinya sendiri gitu. Dirinya sendiri itu tidak diampuni. Saya itu tetap orang yang salah, saya orang yang jelek kadang-kadang gitu. Nah, itu juga tidak bisa gitu. Jadi religiusitas itu tidak hanya berlaku de jure. Tidak hanya kalian menjadi orang religius tidak hanya karena dibaptis, tidak hanya karena komuni pertama, tidak hanya karena sakramen krisma, tetapi dalam praktek sehari-hari kalian juga berusaha terikat untuk mencintai sesama, ya. Oke, jadi konsepnya itu. Sebelum kita ke menganalisis kebencian, ketahuilah bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk religius. Kita tuh mau tidak mau akan terikat pada religiusitas kita. Karena misalnya ya, kalau orang meninggal, bagaimana dia tidak mengikatkan diri pada Tuhan? Pasti akan kembali kepada Tuhan. Manusia itu tidak punya kuasa mutlak atas dirinya sendiri. Maka dia selayaknya, seharusnya religius. Gitu. Misalnya sekarang saya mau sendiri kok Pak. Lalu bagaimana? Nanti kalau meninggal bagaimana? Tidak terikat sama Tuhan, lalu bagaimana? Tidak terselamatkan. Jadi religiusitas ini perlu de jure dan perlu juga de facto. Saya orang baik Pak, saya tidak perlu dibaptis, tidak bisa. Perlu ada liturgi yang mengikatkan bahwa saya itu komitmen untuk terikat pada Tuhan. Nah, jadi misalnya kamu meninggal nanti didoakan. Di Katolik juga ada toh. Di Islam juga ada. Maka ketika dulu pemilihan gubernur zaman dulu itu karena dia tidak memilih salah satu calon gubernur, Anies ya, lalu dia tidak disolatkan, itu banyak yang marah. Karena loh ini pemilu ya pemilu, tapi jangan main ini dong, jangan main religiusitas. Masa orang meninggal tidak disolatkan, kan kasihan gitu. Nah, jadi konteksnya ada orang yang religiusitas sungguh religius, ada orang religiusitas yang tidak religius. Jadi de jure dia dibaptis, tetapi de facto dia tidak melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Oke, Oke, ada beberapa pertanyaan dari penelitian saya seputar religiusitas. Nah, nanti saya jawab langsung saja tanpa panjang lebar menjelaskan. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana proses manusia religius mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan? Ya, bahwa manusia religius itu bertanggung jawab terhadap hidup. Kenapa? Karena dia terikat pada dua hal. Satu, bertanggung jawab pada Tuhan, dan bertanggung jawab pada manusia. Lalu bagaimana interaksi ekologi terhadap proses tersebut? Misalnya, kok bisa toh, misalnya Bagus ya. Bagus tuh orangnya tanggung jawab misalnya. Wes ganteng, tanggung jawab, wah kok iso? Lalu diselidiki, Lili kayak, Lili kan umpama. Kamu tidak tahu loh, Bagus tanggung jawab tenan gitu. Ini contoh, ternyata setelah diselidiki, keluarganya Bagus itu juga mengajarkan tanggung jawab. Jadi ayah dan ibunya tanggung jawab gitu terhadap satu sama lain. Lalu sahabatnya Bagus itu juga orang-orang baik. Orang yang tanggung jawab terhadap hidupnya. Ketika saatnya belajar, ketika saatnya mandi. Ketika saatnya makan. Jadi tanggung jawab. Nah, jadi pengaruh lingkungan ini bisa menyebabkan orang bertanggung jawab. Baik di level mikrosistem, orang-orang terdekat, mesosistem, misalnya kampungnya itu ada tradisi-tradisi yang mengajarkan supaya bertanggung jawab.
kerja bakti lingkungan itu salah satu. Jadi ketika lingkungan kotor, seminggu sekali kita kerjasama membersihkan. Itu salah satu tradisi tanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, lalu pertanyaan kedua. Bagaimana proses manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan? Loh, ternyata ada toh Pak. Manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hidup. Ada. Contohnya apa? Klitih gitu ya. Jadi ada orang yang suka merampok, orang yang suka ini mencuri, ya. Ada orang yang apa? Berbuat jahat pada yang lain. Jadi dia tidak bisa dijadikan sandaran bagi orang lain gitu ya. Ya nggak bagus. Tidak bisa nih pundaknya disandari orang, itu tidak bisa. Itu ada orang yang seperti itu. Bagus lagi ini ya. Katanya kayak pacaran nih bagus ya. Ya Gus. Benar, Pak. Enggak, Pak. Ada yang tidak bisa dijadikan sandaran, ada Gus ya. Ada orangnya itu. Karena apa? Dia jahat pada orang lain. Lalu setelah diselidiki, kenapa toh kok ada orang yang jahat sama orang lain? Oh, ternyata pengaruh keluarga. Mungkin dia dari ini ada kejadian. Jadi salah satu mahasiswa saya itu sangat patah hati terhadap hidupnya karena bapak ibunya pergi gitu ya. Nah, broken home gitu. Lalu dia tidak jelas hidupnya. Karena tidak jelas hidupnya, kadang dia minjam duit tidak dikembalikan. Nah, jadi ternyata ada pengaruh sosial, entah secara keluarga, mungkin juga dia dipengaruhi sahabatnya. Sahabatnya itu tidak bertanggung jawab. Sukanya sakarape dewe. Sakarape dewe apa ya? Semaunya sendiri, waktunya belajar tidak mau belajar, waktunya membantu orang tua tidak mau membantu orang tua. Lalu dia misalnya terpengaruh, ya. Nah, itu juga menjadi hal yang membuat orang tidak bertanggung jawab. Dulu sekali saya sempat ada penelitian di daerah Yogyakarta, karena saya dulu kuliah di Yogyakarta. Ini kita sama-sama dewasa. Jadi dulu saya di seminari, teman-teman sudah tahu ya. Dan ketika di seminari itu, lingkungannya sangat mendukung supaya bertanggung jawab. Bahkan ketika kami keluar dari seminari itu tetap ada pola-pola hidup yang bertanggung jawab gitu ya. Bangun pagi, rapikan kamar tidur, doa, itu masih ada beberapa dari kami gitu ya. Tapi sementara waktu berlalu, ketika saya main lagi ke kos-kosan dari teman saya mantan frater, cukup kaget juga saya. Karena lalu kos-kosannya itu sangat bebas gitu. Oh, ternyata begini ya, ketika para mantan frater itu keluar dari keluar dari seminari ya, lalu hidup bebas ya, harus bertarung dengan dunia begitu. Oh, ternyata bisa juga terpengaruh ke kehidupan pergaulan bebas begitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi bisa jadi ada proses sosial atau pengaruh lingkungan yang membuat manusia tidak bertanggung jawab ya. Contohnya teman saya yang mantan frater tadi. Hidup itu mungkin keras bagi mereka sehingga mereka ya mungkin lalu menjadi pribadi-pribadi yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Ada berubah. Apakah manusia tidak bertanggung jawab? Bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dalam penelitian saya mengatakan bisa. Namanya pertobatan. Tetapi pertobatan tidak cukup hanya mengaku dosa di hadapan Romo gitu. Dalam penelitian saya. Perlu ada pindah mikrosistem. Misalnya, teman-teman saya yang mantan frater tadi, karena dia kos di kos yang bebas, kalau mau bertobat harus pindah kos gitu. Harus pindah kos dan mencari pengaruh-pengaruh yang baik. Entah dari mantan frater yang baik juga ada, atau kepada romo-romo atau siapa saja yang berkehendak baik. Jadi harus pindah mikrosistem. Itu penelitian saya. Jadi kalau manusia yang tidak bertanggung jawab atau dalam konteks religiusitas itu namanya manusia berdosa itu tidak mau pindah mikrosistem, tidak mau mengubah kehidupan lamanya, itu tidak bisa dia menjadi bertanggung jawab. Oke, jadi bagaimana penjelasan sebuah proses dari manusia tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan yang
bisa bertanggung jawab, ya perlu proses, perlu support, ya, jadi perlu dukungan dari teman-teman. Misalnya kita bicara kebencian, bagaimana orang yang benci total, lalu berubah menjadi orang yang tulus gitu, orang yang melupakan kebencian. Nah, nanti Anda bisa lihat video saya. Dia perlu support, karena orang tidak bisa bertobat sendirian. Oke, ya. Jadi itu saja penjelasan saya, ini sudah saya jelaskan. Oh, saya ditelepon. Sebentar. Mbak Lutfi, saya ngajar sebentar. Oke, baik teman-teman. Sementara itu ya dari saya. Lalu silahkan berikutnya, nanti Lili bisa istirahat ya, bisa istirahat. Tetapi dilihat dulu video saya, lalu silahkan menjawab 4 pertanyaan yang saya ajukan dalam video mengenai menganalisis kebencian. Deadline-nya jam 24.00. Begitu ya. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari ini. Semoga Engkau berkati kami, sehingga kami dapat menghapuskan kebencian dari diri kami masing-masing. Dan kami dapat belajar mencintai dengan tulus, baik mencintai Engkau maupun sesama kami. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, berkah dalam. Ya. Uang itu dong, on cam dulu mau aku screenshot buat laporan. Oh ya tuh, screenshot dulu. Bisa? Ini pendukung Ganjar gitu. Ya, oke. Sudah? Terima kasih. Makasih. Oke. Good luck. Ya.